Ya, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bonus bagi para atlet yang berprestasi. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali. Halo, selamat malam Pak Menteri. Ya, Pak Menteri, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak? Sehat, bugar. Wah, Bentar sehat, lagi bugar. mau nonton final AFF. Iya, betul sekali. Nanti ya jam 19.30 WIB kita akan melihat bagaimana Timnas akan menjalani first leg. Pak Menpora, kita bahas dulu ini soal bonus yang kemarin diberikan oleh negara. Ini Pak Menpora menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen tidak hanya membina atlet saja, tapi juga mengapresiasi prestasinya. Selain itu apa lagi, Pak Menteri, harapan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemberian bonus ini? Ya, kemarin itu selain bonus juga kita memberikan perintah atau negara memberikan Satya Lencana Dharma Olahraga. Itu biasanya diberikan kepada atlet yang berprestasi tingkat dunia, dan memang karena prosesnya itu bukan hanya di Kemenpora sehingga terasa agak lama ya. Tetapi proses itu dilakukan untuk hati-hatian dan negara memberikan penghargaannya sama dengan misalnya ada tanda jasa yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian di samping itu juga misalnya apresiasi berupa bonus ini ditujukan sebagai ucapan atau ungkapan rasa terima kasih dari negara kepada para atlet, pelatih, dan tim ya yang sudah bertanding dan memenangkan, membanggakan negara. Juga di samping itu ini sebagai pemacu semangat mereka supaya pada event-event ke depan, baik itu multi event maupun single event, mereka tetap bersemangat dan sekaligus membuktikan bahwa negara hadir untuk pembinaan prestasi, baik sejak mereka direkrut, kemudian ketika mereka masuk ke pelatnas, semua difasilitasi oleh negara. Dan begitu berhasil, tentu juga ada apresiasi dan perhatian dari negara. Dan ini untuk cabur-cabur yang berhasil ya. Kita lihat kemarin kan selain bulu tangkis, kemudian ada ASEAN Youth Games, kemudian ada yang dari NPC-nya ya. Kita juga berikan penghargaan dan apresiasi. Tentu ini semuanya atas arahan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Pak Menteri, ini bukan rahasia lagi bahwa saat bonus belum dicairkan, ini ada sejumlah atlet muda yang komplain atau membuat status begitu di sosial media, tentunya direspon dengan berbagai cara oleh masyarakat luas. Sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ini adalah sebuah pemahaman yang belum merata terkait dengan regulasi Permen nomor 1684 tahun 2015 soal pemberian bonus kepada atlet, Pak Menteri? Iya, saya memakluminya, masyarakat pasti banyak juga yang tahu tentang regulasi atau aturan. Jadi gini, saya ini harus mempertanggungjawabkan uang negara. Sebagai Menpora, sebagai pengguna anggaran, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Oleh karena itu, waktu itu saya sampaikan, ini kita tidak sembarangan mengeluarkan itu. Saya sudah jamin pasti ada, perhatian pemerintah ada, arahan Pak Presiden sudah pasti kepada saya bahwa beri penghargaan dan beri apresiasi. Tetapi tidak bisa seperti saya memberi contoh kayak kita ke warung gitu ya, membeli sesuatu, kita bawa uang, kemudian langsung ditukar dapat barang. Nggak bisa. Ada aturan-aturan yang kita juga harus komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, kemudian kita kalau harus ada revisi internal, penggunaannya, dan lain sebagainya. Nah, prosedur-prosedur ini kan harus dilalui. Nah, mungkin ada yang tidak sabar, kemudian minta segera berikan. Ya, saya sih minta untuk ini dipahami, dan ke depan memang ya seperti inilah, supaya tertib tata kelola kita terhadap penggunaan APBN, terhadap penggunaan keuangan negara, supaya kita tidak salah. Dan saya tidak mau di belakang hari ini bermasalah.
Kalau bermasalah kan semuanya jadi serba nggak enak. Nah, alhamdulillah dengan demikian setelah kita lalui semua prosedur, tata kelolanya kita lakukan dengan baik dan terserahkan apa yang memang ditujukan untuk mereka yang berprestasi. Itu saja sih. Tapi saya memaklumi kalau memang banyak di kalangan kita yang belum paham betul tentang aturan-aturan tentang keuangan negara itu. Apakah Anda juga sepakat bahwa di peraturan Menteri tahun 2015 soal bonus atlet ini aturannya kurang detail mungkin sehingga banyak diartikan yang kemudian diartikan bisa banyak gitu artinya Pak Menteri, sehingga mereka menebak-nebak begitu karena mungkin tidak detail. Ya, betul. Saya menyadari itu. Saya dan teman-teman di internal Kemenpora juga menyadari itu, sehingga ke depan kita akan perbaiki aturannya. Artinya jangan hanya kita yang memahami, jangan hanya pemerintah yang memahami aturan itu, tetapi aturan itu harus dibuat terperinci, cukup jelas, sehingga siapapun yang membaca aturan itu bisa segera paham. Itu sih, ruang saya juga dan teman di internal Kemenpora sudah berdiskusi, segera kita perbaiki, jadi tidak setiap ada event kemudian kita harus mengeluarkan aturan baru dan lain sebagainya. Yang penting ada aturan induknya, yakni undang-undang tentang SKN yang sekarang ini sedang direvisi juga di DPR ya, dan juga tentang peraturan turunannya. Setelah undang-undang itu ada PP, kemudian ada kalau ada peraturan presiden dan peraturan menteri, ini semua akan kita sinkronkan. Kita menunggu revisi undang-undang SKN, SKN segera selesai. Insya Allah ini juga bisa kita selesaikan. Yang menjadi perhatian juga ini Pak Menteri adalah ada seorang atlet yang kemudian mendapatkan bonus karena memenangkan sebuah multi event, kemudian membagikan setengah dari bonusnya kepada atlet yang sudah pensiun. Sejauh ini regulasi apa yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada atlet yang sudah pensiun, artinya mereka juga pernah mencapai prestasi tertentu saat mereka masih bermain? Oh iya, sekarang kita punya Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional. Nah, di dalam desain besar olahraga nasional itu kita atur dari hulu sampai ke hilir tentang olahragaan. Dan itu juga yang menjadi roh dari Undang-Undang SKN yang sekarang ini sedang kita revisi. Nah, bagaimana bagi mereka yang purna prestasi, tentu itu juga mendapatkan perhatian. Dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya sebagai Menpora untuk segera membuat aturannya sehingga tidak muncul lagi kontroversi, perdebatan, diskusi yang berkepanjangan terhadap mana yang harus kita berikan dan mana yang belum masuk di dalam kriteria itu. Tentu kalau di dalam DBON itu sudah sangat jelas bahwa target kita adalah Olimpiade dan Paralimpiade. Sementara Asian Games dan SEA Games itu adalah sasaran antara. Jadi sudah sangat jelas. Kalau sebelumnya kan kita tidak bisa membedakan mana prestasi SEA Games, mana prestasi Asian Games, mana prestasi Olimpiade. Sekarang di dalam Perpres 86 tentang desain besar olahraga nasional itu sudah diatur target-target yang harus dicapai oleh prestasi kita dan bagaimana bagi mereka yang sudah mengharumkan nama bangsa khususnya untuk tingkat Olimpiade dan Paralimpiade, seperti apa penghargaan dari negara atau penghargaan dari pemerintah. Baik. Artinya sudah ada regulasi dan beberapa perencanaan lagi supaya ada perlindungan bagi atlet yang sudah purna tugas begitu, yang sudah pensiun. Pak Menteri, kita bahas soal lain yang sedang ramai diperbincangkan, ini soal Piala AFF 2020 yang malam hari ini kita akan tunggu, beberapa menit lagi kita akan lihat bagaimana kick off antara Thailand versus Indonesia. Saya pengen membahas kemarin Pak Menteri dan juga federasi yang mengurus sepak bola ini mengungkapkan soal pelatih dari timnas sepak bola yakni Sintayong akan tetap dipertahankan. Ini kalau
saya lihat dari kontraknya hingga 2023, apakah Kemenpora dan federasi terkait sudah merencanakan akan lebih dari itu kontrak dari pelatih Sintayong? Ya, itu yang berkontrak itu adalah federasi, adalah PSSI ya. Kemudian pemerintah memfasilitasi, kan itu pembiayaan dari kita. Memang Sintayong ini awalnya di kontrak untuk persiapan under 20 yang tadinya untuk U20 ya, untuk tahun 2021. Kemudian kan itu ditunda. Tundanya baru nanti akan dilaksanakan 2023. Oleh karena itu, pilihan dari federasi ini kami dukung. Jadi yang memilih ini adalah PSSI. Nah, sehingga pilihan PSSI itu disampaikan kepada kami dukung karena ini kita menjadi tuan rumah. Kita menjadi tuan rumah berarti kita bukan hanya sukses menjadi penyelenggara, tetapi sukses dalam prestasi. Nah, bagaimana mempersiapkan timnas ini supaya jangan sampai di babak-babak awal sudah tersingkir. Nah, butuh pelatih yang berkualitas, kualitas internasional. Sintayong kan kita tahu bahwa dia adalah pelatih tim Korea Selatan pada saat di Piala Dunia beberapa waktu yang lalu, dan bahkan tim Korea Selatan yang dilatih oleh Sintayong itu bisa mengalahkan Jerman. Kekuatan Jerman kan kita tahu semua. Luar biasa. Nah, dari situ kemudian kita lihat dalam perjalanannya anak-anak ini, anak-anak yang dilatih itu ada perkembangan dari sisi fisik, dari sisi mental. Dia melatih secara komprehensif, bukan hanya melatih taktik, strategi, tetapi fisiknya betul-betul ditingkatkan, kemudian mental mereka kerja sama tim yang saya dapatkan informasi itu ya. Nah, ini kan pelatih sudah bagus, kemudian dia sudah ngerti tentang karakter pemain-pemain Indonesia seperti apa. Nah, mulai memahami itu dan anak-anak juga mulai punya chemistry dengan pelatih ini. Itulah sebabnya kemarin begitu ditanya oleh teman-teman jurnalis, gimana? Ya saya bilang kita tetap tahankan apapun hasil dari Piala AFF nanti, ya. Sintayong tetap menjadi pelatih tim nasional Indonesia, khususnya persiapan kita untuk menuju Piala Dunia U20 tahun 2023. Baik, apapun hasilnya di final, Sintayong stay. Seperti apa yang diminta banyak netizen di Twitter maupun di media sosial lain. Terakhir Pak Menteri, ini jika memenangkan Piala AFF, apakah ada bonus juga untuk tim bola? Ya. Jadi komitmen Bapak Presiden Pak Joko Widodo, kita harus memberi apresiasi dan penghargaan kepada para atlet kita, kepada para pelatih kita, kepada tim yang sudah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Oleh karena itu perlakuannya pasti sama, ada apresiasi dan perhatian dari pemerintah. Cuma seperti apa tentu belum bisa saya sebutkan sekarang, tapi saya yakinkan itu pasti ada karena Pak Presiden arahannya kepada saya, setiap prestasi harus dihargai. Baik, terima kasih Pak Menteri atas waktunya pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi semangat bagi teman-teman yang masih menjadi atlet maupun yang sudah purna tugas, dan tentunya doa yang terbaik untuk tim AFF Indonesia mendapatkan hasil terbaik di malam hari ini. Terima kasih Pak Menteri. Sama-sama.